Saudara, total korban tewas akibat banjir dan juga longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bertambah menjadi 23 orang. Sektor pencarian korban difokuskan di daerah Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutera, dan juga Kecamatan Bayang. Saat ini saudara, 6 orang masih dalam pencarian. Sementara itu korban tewas di Pesisir Selatan kini berjumlah 23 orang. Barung Meranti Selatan, Pak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengunjungi lokasi terdampak banjir dan juga longsor di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Basuki memastikan akan membantu perbaikan prasarana umum yang rusak dan juga terdampak, terutama arus lalu lintas dan konektivitas antar provinsi yang ditargetkan saudara akan rampung dalam 2 minggu ke depan. Di tebing-tebing sungai tadi sudah kita putusin untuk di seed pile. 2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal, bukan dibuang, disposalkan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, ruang milik jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Informasi selengkapnya terkait dengan perkembangan pencarian dan juga evakuasi korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, kita tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Padang Sumatera Barat, Pak Abdul Malik yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam. Update pencarian hingga malam ini seperti apa? Berapa total korban tewas akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Abdul? Ya, dapat kami informasikan bahwa data sementara pada pukul 18.00 di tanggal 11 Maret tahun 2024, dalam pendataan kita adalah korban yang meninggal berjumlah 23 orang dan saat ini sudah teridentifikasi dan sebagian sudah ada diambil oleh pihak keluarga. Dan untuk pencarian ini 6 orang. Oke, dari 6 orang ataupun 6 korban hilang, apakah sudah ada tanda begitu di mana lokasi hilangnya korban sehingga proses pencariannya pun bisa dimudahkan? Ya, dapat kami juga sampaikan bahwa di hari kelima ini dalam pencarian banjir dan tanah longsor tentang korban yang ada 6 di titik Kabupaten Koto 11 Tarusan dan Kecamatan Sutera dan Bayang, ini juga mengalami beberapa hambatan dari banyaknya longsoran dan material yang mengalir di daerah-daerah hampir lebih dari 20 km. Ini juga menjadi hambatan kita. Kemudian kegiatan pencarian dan evakuasi di daerah Langgai di Kecamatan Sutera ini juga menyulitkan untuk tim mencapai jangkauan ke lokasi. Kita harus menggunakan motor trail untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Demikian, Mas. Oke, kalau kita lihat ini juga kita sedang menampilkan visual di sana, ini banyak sekali endapan lumpur, kemudian akses yang sulit dijangkau. Selain hal-hal tersebut, apalagi kendala yang dirasakan ataupun dialami dalam proses pencarian dan juga evakuasi di sana? Ya, tentunya pencarian kami didukung dari beberapa sektor, yaitu dari instansi-instansi yang memang membidangi kemanusiaan. Kami dibantu dengan juga beberapa kantor Basarnas di sekitaran Sumatera Barat nih, yaitu Medan, Jambi, Bengkulu, dan juga BPBD di sekitaran Sumatera Barat ini juga kabupatennya membantu. Contohnya dari Kota Solo, BPBD Damasraya, dan saat ini memasuki juga BPBD 50 kota. Mudah-mudahan semakin banyaknya
personil untuk melakukan pencarian, ini akan mempermudah kita menemukan korban. Karena bisa kita membagi sektor area lebih banyak. Oke. Demikian, Mas. Rencana untuk pencarian ataupun evakuasi esok hari seperti apa, Pak? Ya, karena data dari sampai sore ini beberapa potensi SAR yang membantu dalam melakukan pencarian bertambah, maka sektor-sektor pencarian kita perluas. Dengan adanya debriefing malam ini membuat perencanaan untuk kita lakukan untuk esok hari. Tidak hanya evakuasi ataupun pencarian korban yang dinyatakan hilang begitu, namun bagaimana dengan korban yang mengungsi? Bagaimana penanganannya di sana? Ya, untuk saat ini yang pengungsi ini kita tidak membidangi, ini akan dibidangi oleh pihak BPBD. Kita hanya fokus pada pencarian dan pertolongan. Namun apabila dalam pelaksanaan pencarian di sektor-sektor tersebut, kedesakan warga untuk melakukan evakuasi, kami memprioritaskan mereka kami evakuasi dahulu. Karena dalam cuaca di hari ke-3 dan 4 di lokasi masih hujan dan ketakutan warga di saat itu mereka harus kita evakuasi ke tempat yang aman. Kemudian tadi kan juga Menteri PUPR juga hadir begitu meninjau beberapa titik lokasi begitu. Dengan kehadiran Menteri PUPR ini adakah tambahan alat berat mungkin ataupun hal lain untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban? Ya mungkin saja Mas, karena ada beberapa titik longsor yang menghambat jalur-jalur transportasi. Tentunya banyaknya alat berat untuk membuka jalur, ini akan mempermudah tim-tim lain untuk datang ke tempat kita, dan banyaknya tim ini akan mempermudah juga melakukan pencarian. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Padang Sumatera Barat, Pak Abdul Malik, telah berbagi informasi. Tetap semangat Pak, semoga besok tim gabungannya melakukan proses pencarian membuahkan hasil. Salam sehat Pak Abdul Malik. Ya, terima kasih.